Akan kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Selamat mengikuti. Selamat malam semua listeners di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan hadir menjumpai Anda kali ini dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart listeners, ingin membaca lebih cepat tanpa kehilangan pemahaman? Kini waktunya Anda untuk mengenal strategi peningkatan kecepatan membaca yang mudah dan bisa diterapkan siapa saja, dari pelajar hingga profesional. Dan Anda di sesi ini akan diajak mengenali gangguan-gangguan dalam membaca yang entah disadari atau tidak, smart listeners, serta strategi sederhana namun efektif bagaimana meningkatkan kecepatan membaca sambil mempertahankan daya tahan konsentrasi Anda. Ini tantangan ya, kalau ngebahas soal daya tahan konsentrasi. Dan pada hari ini kita akan memandu Anda dengan langkah sederhana yang bisa langsung dipraktekkan untuk hasil nyata bersama dengan Mr. Brain, Bapak Sutanto Windura. Selamat malam, Pak Tanto. Selamat malam, Mas William. Selamat malam, smart listener yang genius dan kreatif, khususnya Anda, para pembelajar seumur hidup, ya, baik Anda pelajar, mahasiswa, maupun orang tua, Bapak Ibu semuanya, smart listener. Semoga talk show ini bermanfaat bagi Anda sekarang dan seterusnya, ya. Amin. Dan gimana kabarnya Pak Sutanto? Ini tampaknya semakin semangat gitu ya untuk berbagi ilmunya kepada smart listener semua. Oke, kabar baik. Terima kasih. Salam sehat selalu buat Mas William dan smart listener semuanya. Baik, Pak Tanto. Pada hari ini kita akan membahas soal strategi jenius, membaca cepat dan efektif. Kenapa topik ini diangkat, Pak? Ya, membaca sekali lagi sesuatu yang kadang kita abaikan, ya, bahkan dalam dunia training workshop di dunia ini salah satu training yang paling jarang ditrainingkan. Orang cukup puas dengan tidak buta huruf sudah bisa membaca. Ngapain di training lagi? Itu sudah sejak SD sudah diajarkan cara membaca. Tetapi yang tidak dipikirkan adalah dalam zaman yang sangat information overload seperti ini, satu hal adalah gangguan membaca, yaitu konsentrasi yang tidak pernah kita diajarkan bagaimana mengatasi gangguan konsentrasi dalam membaca. Tapi paling tidak itu hal yang sangat mengganggu, ya. Kedua, dalam overload information era ini, informasi sangat banyak, kita dituntut untuk mengakselerasi kecepatan membaca kita karena saking banyaknya informasi yang tersedia, apalagi sejak zaman internet, ya. Kalau dulu cuma koran, sehari sekali pagi hari, semua terkumpul. Sekarang tiap detik, setiap saat, berita bisa berganti, informasi tersedia banyak sekali, jadi harus diimbangi dengan kecepatan membaca. Nah, jadi satu adalah ketidaktahuan orang bahwa membaca ini kecepatannya bisa ditingkatkan. Dia pikir hanya sampai segitu saja seumur hidup, pokoknya bisa membaca. Kedua juga karena tuntutan zaman juga. Nah, melalui suatu hal yang ini saya yakin tidak akan, atau paling tidak sampai sekarang tidak akan diajarkan di bangku sekolah atau kuliah, bagaimana strategi membaca konsentrasi, strategi membaca cepat. Yuk kita ikutin, bisa dari Smart FM, Smart Creative Learning. Anda semua bisa belajar meningkatkan kecepatan membaca dan sekaligus meningkatkan daya konsentrasi membaca Anda. Oke, jadi sebetulnya kalau kita membahas soal kecepatan membaca dengan tingkat pemahaman yang tinggi, ini trainingnya sebetulnya masih sangat jarang. Dan mungkin masyarakat menganggap membaca yang membaca saja gitu ya. Dipahami selesai sampai situ. Tapi kan tingkat pemahaman itu menjadi semacam tantangan ya Pak. Ketika kita beranggapan membaca cepat, maka pemahamannya juga mungkin tidak banyak gitu ya. Tapi apakah ini fakta atau mitos nih Pak Tanto? Oh, ini fakta. Ya. Jadi pertama fakta, ada penelitian dari LIPI, paling tidak sudah hampir 30 tahun yang lalu, dari buku yang saya baca yang dari pengarangnya saya agak lupa, orang LIPI, itu ada satu research bahwa kecepatan membaca orang Indonesia itu hanya 175-200 kata per menit. Ya, orang Amerika 200-225, lebih tinggi dikit. Ya.
Tapi itu sebelum zaman informasi yang luar biasa. Nah, sekarang ini tentu harus lebih cepat lagi. Dan ternyata ini bukan penelitian, tapi fakta juga bahwa orang bisa mencapai kecepatan membaca dengan tetap meningkatkan pemahamannya itu puluhan kali lipat daripada yang tadi saya sampaikan. Ya, kita tahu rekor dunia itu 4.700 kata per menit, paling tidak itu yang dicatat di Guinness Book of World Record, ya, Anne Jones dari Inggris. Nah, dan dari sesuatu yang saya pahami betul, tekniknya, dunianya, saya tahu itu mudah sekali untuk ditingkatkan, apalagi kalau cuma 2-3 kali lipat, begitu ya. Nah, tentu dalam media radio ini, talk show radio ini, yang lebih banyak secara audio, saya akan membagikan yang tepat sesuai dengan medianya ya. Tentu tidak bisa teknik yang terlalu advance atau terlalu lanjut, sebab itu harus ada visualnya banyak. Sedangkan mungkin di sini smart listener lebih banyak mendengarkan secara audio, nggak pakai visual ya, kecuali yang menggunakan YouTube live streaming ya. Oke, baik, untuk Anda semua silakan bergabung lewat YouTube channel pada malam hari ini karena kami sedang live streaming di sana dan kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di WhatsApp di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Kita masih dalam Smart Parenting and
Creative Learning. Nah, sesi kedua topik kita adalah strategi jenius membaca cepat dan efektif. Kita akan mengenali semua listeners di malam hari ini gangguan-gangguan dalam membaca. Kita pernah bahas, namun kita akan menekankan lagi supaya Anda juga menyadari bahwa itu merupakan bentuk gangguan baik eksternal atau juga internal. Nah, ini boleh dikasih penjelasan, Pak Tanto. Ya. Ya, betul. Jadi saya izin Smart Listeners untuk, karena ini bukan topik pertama saya mengangkat tentang strategi membaca, konsentrasi, membaca cepat selama talk show di Radio Smart FM, baik dulu Smart Brain Management maupun Smart Creative Learning. Saya ingin coba memaparkan satu roadmap-nya dulu, begitu ya. Nah, mungkin sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu, saya mengangkat topik tentang kecepatan membaca. Untuk pertama adalah meletakkan fondasi terlebih dahulu supaya Anda bisa meningkatkan kecepatan membacanya ini oke, gitu ya. Fondasi ini kan penting ya. Kalau kita bangun rumah fondasi nggak bagus ya bisa ambruk begitu ya. Nah, jadi fondasi awal adalah menghilangkan gangguan-gangguan dalam membaca, karena itu terbawa sejak Anda kecil saat kita mulai membaca ya. Tiap hari kita sudah ya, mulai dari mengucapkan ya, vokalisasi, lalu juga mulutnya komat kamit, lalu apalagi menunjuk jari ya. Kemudian kepalanya ikut gerak, kemudian page skipping, ada salah koreksi habis kita membaca terlewat Balik kita lagi. itu tentu akan mengurangi kecepatan membaca dan juga justru akan mengacaukan pemahaman bagi orang yang membacanya, apalagi yang dengar kalau ada orang yang mendengarnya. Lalu juga membalikkan halaman, ya. Kalau kita ini bicara soal kecepatan membaca, yang misalkan mau diukur, ditingkatkan, nah ini membalikkan halaman ini juga satu faktor yang patut diperhitungkan, apalagi kalau dalam sebuah kejuaraan reading competition, ya, speed reading competition. Nah, berikutnya adalah subvokalisasi, adalah suatu, ya kalau dibilang kebiasaan buruk tidak, karena orang yang tidak tahu caranya menghilangkan pasti ada dalam hati ini ikut mengucapkan, itu juga ternyata tidak akan menghambat kita untuk meningkatkan kecepatan membaca. Nah, itu fondasinya terlebih dahulu, yang kebiasaan buruk dihilangkan. Lalu kemudian saya juga sudah pernah memaparkan, ternyata tiap orang itu punya faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca dia. Mulai dari keakraban bahan bacaan, bahasanya, lalu kompleksitas bacaan, punya tidaknya dia teknik dan keterampilan membaca cepat atau membaca efektif, faktor kesehatan, dan lain-lain. Ya, jadi itu sudah pernah kita paparkan. Nah, sekarang kita akan sedikit masuk ke hal-hal yang sedikit teknikal, tapi teknikal dalam arti sekali lagi yang bisa disampaikan melalui media audio, masih efektif melalui media audio, ya. Sebab kalau yang tekniknya terlalu tinggi, itu mesti betul-betul harus melalui tatap kelas, karena harus satu persatu, harus pakai timer, namanya mengukur kecepatan kan harus ada waktunya ya. Kalau enggak, patokannya lebih cepat dari sebelumnya bagaimana? Kemudian kedua, betul-betul harus dicontohkan secara visual, karena itu juga istilahnya ada banyak sekali latihan-latihan untuk memperkuat muscle reading kita, otot membaca kita, supaya kita tidak tergoda untuk back skipping, ya, supaya kita bisa melebarkan jangkauan mata alias peripheral vision. Nah, itu tentu tidak bisa melalui kata-kata audio, melalui radio seperti ini, nanti Anda akan kebingungan, ya. Nah, jadi itu smart listener, dan sekali lagi saya pernah memberikan training ini masih efektif untuk anak SD mulai kelas 3 SD, tentu sampai tidak terbatas. Nah, tentu smart listener yang orang tua atau guru tidak perlu mengajarkan teknik itu ke anak kelas 1-2 SD yang masih mulai membaca. Ya, banyak konsentrasi supaya tidak buta huruf dulu. Nggak usah ngomong kecepatan ya. Tetapi kalau sudah kecepatannya bacanya normal, gimana menaikkan speednya pelan-pelan, itu ya SD kelas 4, 5, 6, dan seterusnya itu sudah menjadi suatu kebutuhan, itu bisa mulai diajarkan. Tapi jangan langsung mulai mengajarkan, adopsi dulu keterampilan ini bagi Anda sendiri, para orang tua, guru, eksekutif,
sampai Anda nyaman baru sharing, ya. Jangan buru-buru sudah sharing, ya. Nanti Anda akan mendapatkan experience yang unik masing-masing dari Anda, sehingga Anda bisa sharing dengan jauh lebih efektif, ya. Begitu. Oke. Nah, bisa dikatakan bahwa anak kelas 4 SD itu sudah mulai bisa diajarkan atau Bisa. mungkin di atasnya gitu ya. Kalau begitu, orang tua terutama itu harus menguasai dulu dong, Pak. Para profesional, para smart listeners yang mendengarkan kita di malam hari ini bisa mempelajari ini gitu ya. Dan gangguan-gangguan membaca ini tadi sudah disadari ya smart listeners ya. Ada beberapa highlight yang disampaikan oleh Pak Tanto. Nah, kita akan membahas lebih mendalam lagi nih smart listeners terkait dengan topik kita strategi jenius membaca cepat dan efektif. Nah, kalau membahas soal efektif dan kaitannya dengan konsentrasi, kita sudah sadar nih Pak ada gangguan-gangguan tadi. Berarti kita harus melatih dan akhirnya menjadi semacam keterampilan dong Pak. Mungkin boleh Ya. dibahas situ dulu Pak. Betul, ya. Jadi topik hari ini saya mencoba untuk mendeliver semuanya. Ada 3 hal. Yang pertama, mengatasi gangguan-gangguan dalam membaca. Karena gangguan begitu sudah tapi gangguan ini tidak sifatnya fondasi seperti yang kemarin ya, kebiasaan buruk membaca yang tercipta dari waktu kita kecil. Gangguan ini ada 2, eksternal dan internal. Ya, tentu internal lebih sulit, eksternal lebih gampang. Ya, eksternal misalkan, wah kurang terang, ditambah lampunya, itu kan lebih gampang. Selain gangguan, kedua adalah mengenai fokus membaca. Jadi satu, menghilangkan gangguan, kedua mengatasi gangguan konsentrasi membaca itu sudah akan meningkatkan. Karena sekali lagi, musuh utama membaca itu adalah konsentrasi. Betul. Yang ketiga, bicara sedikit tentang time management dalam membaca, terutama dalam konteks belajar. Nah, 3 hal ini saya harapkan bisa diselesaikan dalam sesi satu waktu kita talk show ini. Ya. Kita langsung mulai yang pertama nih Pak Tanto, silakan. Yang pertama, ya. Yang pertama, mengatasi gangguan dalam membaca. Gangguan itu ada 2, smart listener. Nanti boleh Anda tanya, ya. Pengalaman Anda ataupun sesuatu yang ingin ditanyakan, betul-betul pengalaman pribadi Anda, atau dalam hal Anda mengatasi putra-putri, gangguan membaca pada putra-putri atau siswa-siswi Anda kalau Anda adalah seorang pengajar. Pertama, gangguan membaca eksternal dan internal. Ada 2. Eksternal lebih mudah diatasi daripada gangguan internal. Betul. Oke, kita mulai dulu dengan gangguan eksternal, ya. Yaitu satu, penerangan. Lampu. Kadang kita belajar, tentu dalam belajar anak kita banyak membaca. Kadang ya ini sudah kamarnya terang, kamar belajarnya. Tapi membaca itu kadang butuh sesuatu penerangan yang agak fokus ke bahan bacaan. Jadi kadang perlu diberikan lampu baca supaya fokus. Ya. Nah, lampu baca ini terutama gangguan penerangan ini perlu dicermati bagi anak Anda yang gaya belajarnya terutama adalah visual, dominan visual, ya, visual learner. Nah, sekali lagi smart listener, bagi Anda yang masih bingung, gangguan belajar visual, anak saya masih yang visual atau auditorial atau kinestetikal, gampang, ya. Silahkan kunjungi, masukkan ke dalam browser di HP Anda atau di laptop Anda, ya. Itu bit.ly, ya, bit.ly, ya, bit.ly garis miring Brainic, B-nya besar, brain ditambah IC, lalu strip alias dash, ya, minus PAK, huruf kapital semua. Visual, auditorial, kinestetikal, ya. Bit.ly garis miring Brainic, B-nya besar, strip minus P besar, A besar, K besar. Nah, dari situ akan ada kuesionernya, dan di situ silakan Anda isi kalau untuk diri Anda sendiri. Kalau untuk anak Anda yang mengisi, jangan Anda isikan atau Anda ini kan, karena banyak hal seperti itu. Paling Anda membantu kalau anak Anda tidak jelas dengan pertanyaannya, terutama untuk anak SD, SMP, kadang ini maksudnya gimana ya pertanyaannya. Tapi jangan Anda yang mengisikan, ya. Nanti Anda terbawa dengan gaya belajar Anda. Nah, di situ akan ketahuan
Anda atau anak Anda dominan yang mana? Apakah dominan V atau A atau K? Kita punya semuanya, tapi pasti ada yang lebih dominan. Dan ada analisisnya, caranya. Ya. Nah, itu untuk khusus anak yang visual, diperhatikan soal penerangan. Jangan remang-remang ya, jangan gelap. Kalau bisa dari lampunya ditambah ya, Smart Listeners. Oke, baik. Lanjutkan, Pak Tanto. Nah, lalu gangguan eksternal lain adalah kebisingan. Nah, kebisingan itu tidak harus yang suaranya keras, tapi tidak harus yang suaranya keras. Tapi sekali lagi ada tipe pembelajar, yaitu termasuk visual, itu yang sangat terganggu oleh suara. Ini saya nih kayaknya. Saya kalau ada suara sedikit langsung air netes, ya, orang bercakap-cakap, baik itu di televisi ataupun saudara lagi bercakap-cakap, itu akan sangat mengganggu, ya. Nah, ini perlu ditelaah, evaluasi apakah barangkali kamar belajar anak dekat dapur karena lagi menyiapkan makan siang, terutama makan malam, sehingga berisik, nggak bisa belajar gitu ya. Atau barangkali dia satu kamar belajar dipakai 2 orang, kakak dengan kakak atau adiknya, di mana gaya belajarnya berbeda. Yang satu butuh pakai musik, yang satu tidak bisa terganggu oleh suara apapun. Nah, ini tolong dicek masing-masing. Ini gangguan eksternal yang relatif mudah dikondisikan kembali, gitu ya. Baik, berikutnya Pak Tanto. Lalu tentu, kalau ini catatan apa ya ini mungkin jarang terjadi. Tulisannya jelek, tapi bukan tulisan sendiri. Kalau tulisan sendiri sejelek apapun kita sanggup membacanya. Tapi kalau saya banyak fotokopi catatan temen, ini tulisannya kok jelek. Nah, ini kadang-kadang susah. Ini tentu gampanglah diatasi ya. Kemudian juga terjemahannya tidak bagus. Nah, ini kalau kalangan mahasiswa atau eksekutif ya, membaca dalam bahasa Indonesia, tapi sumber aslinya sebenarnya bukan bahasa Indonesia, terjemahannya kadang kurang dapat dipahami, terlalu tidak kontekstual begitu ya. Nah, kadang-kadang terjadi, baik itu penerbit biasa maupun penerbit terkenal, sering sekali saya mengalami ini kok nggak betul-betul nggak klop gitu ya. Ya. Terjemahannya jadi kayak translate di mesin ya Pak ya. Nah, justru sekarang ini kalau saya nggak tahu ya. Kalau sumbernya asli, saya biasanya tetap pakai yang bahasa Inggrisnya. Nah, tetapi sekarang ini, kalau sudah ada AI-nya, barangkali akan menjadi lebih bagus loh. Barangkali. Iya, betul. Asal kita memasukkan prompt yang tepat ya, bahwa kita mesti memberikan role pada mesin learning kita, AI ini tepat, dia expert dalam bidang topik yang sedang kita baca ini, gitu ya. Mungkin akan jauh lebih bagus ya. Oke, malah kemudahan teknologi sekarang mempermudah kita untuk mengkoreksi kira-kira ini udah enak dibaca atau enggak gitu. Karena ada terjemahan itu yang nggak enak dibaca ya Pak. Bisa jadi ya. Oke, silakan lanjutkan Pak. Kira-kira itu gangguan-gangguan eksternal yang mungkin lebih mudah dipahami ya, mudah diatasi, dikondisikan kembali ya. Oke, baik. Untuk Anda semua yang ingin bertanya atau juga memberikan tanggapan, boleh ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959, dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Smart Parenting and Creative Learning segera kembali di sesi selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Di malam hari ini kita masih berbincang bersama dengan Bapak Sutanto Windura. Topik kita menarik nih ya, bisa Anda terapkan untuk putra-putri Anda, tapi sebelum Anda terapkan, Anda pahami dulu seperti apa strategi jenis membaca dan yang cepat dan efektif ya. Ini kita akan masuk sekarang lebih mendalam tentang strategi jenius dalam membaca. Kita masuk ke yang kedua nih, apa yang akan dibahas oleh Pak Sutanto. Silakan disimak Smart Listener. Silakan Pak Tanto. Oke, baik Smart Listener. Bagi yang baru tune in, sekali lagi ini adalah bagaimana kita meningkatkan kecepatan membaca sekaligus mempertahankan daya konsentrasi dengan cara menghilangkan gangguan-gangguan dalam membaca, yaitu gangguan internal dan eksternal, dan juga beberapa strategi untuk mempertahankan konsentrasi. Dua-duanya ini tentu akan meningkatkan kecepatan membaca Anda dengan cara mudah tanpa kita harus mengadopsi berbagai teknik-teknik tingkat lanjut dari speed reading atau membaca cepat. Tadi sudah mengenai gangguan eksternal, ya. Sekarang gangguan internal yang relatif lebih sulit untuk dihilangkan. Satu tentu adalah kesehatan mata. Nah, ini ya, ini harus ke dokter mata, nggak bisa nggak bisa diatasi kalau nggak oleh dokter, begitu ya. Lalu, sorry, saya agak distract sedikit. Kesehatan mata nih penting untuk Anda. Untuk orang tua juga mengetahui apakah mata anak Anda ada minus, ada silinder. Minus plus diatasi terlebih dahulu, ya. Itu gangguan internal, tidak bisa dikondisikan langsung, kecuali ke dokter mata, dapat pakai kacamata, ganti kacamata baru, dan sebagainya. Okay. Lalu yang kedua, gangguan internal adalah motivasi membaca. Lah, nggak termotivasi pasti baca nggak akan cepet, ya. Membaca aja jadi malas. Nah, caranya sekali lagi adalah bagaimana kita meningkatkan kecepatan membaca. Itu adalah dengan mengatasi gangguan karena tidak termotivasi membaca, yaitu dengan cara bagaimana supaya kita termotivasi untuk membaca. Caranya gampang, yaitu dengan mencari ambaknya, apa manfaat bagikunya. Jadi siapapun si pembaca tersebut, Anda sendiri, Smart Listener, atau putra-putri Anda, siswa-siswi Anda,
harus Anda temukan atau Anda harus membantu putra-putri siswa-siswi Anda menemukan apa manfaatnya saya membaca ini bagi sesuatu yang menjadi concern saya. Misalkan cita-cita, misalkan menjadikan saya lebih jago main games barangkali, ya, dan lain sebagainya. Jadi ambak apa manfaat bagiku? What's in it for me? Misalkan Anda agak males nih baca peraturan baru yang tebel-tebel nih tentang aturan perpajakan dan lain sebagainya, karena Anda kebetulan seorang staff finance tax di perusahaan Anda. Tapi kan Anda temukan ambaknya. Lah, kalau saya menguasai ini, saya akan jauh lebih fasih dalam nanti mengerjakan tugas-tugas saya, ditanya oleh atasan saya mengenai peraturan terbaru, saya tidak salah menerapkan aturan perpajakan yang baru, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Ya, jadi ambaknya ditemukan. Nah, kalau sudah terjadi suatu asosiasi antara apa yang sebenarnya tidak kita sukai, yaitu membaca bahan bacaan yang sedang mau kita baca dengan sesuatu yang kita sukai, dipuji bos, gaji naik karena perform pekerjaan, nah, ya tentu semua akan menjadi lebih mudah, gitu ya. Oke, ambak apa Ambaknya, apa manfaat bagiku? Nah, tentu anak kadang belum bisa menemukan, belum bisa memotivasi diri sendiri. Orang tua guru harus membantu memotivasinya supaya mereka suatu saat bisa self-motivated. Begitu ya. Oke, baik. Ya, berikutnya Pak Tanto. Nah, lalu sekali lagi, bagaimana kita gangguan internal paling besar, itu bukan motivasi saja, tapi sudah saya bilang konsentrasi membaca. Nah, ini nih penting ya. Ya, iya Pak, motivasi sudah Pak, penerangan sudah, matanya kayaknya oke, tapi kok konsentrasinya itu loh ya 10 menit kok masih halamannya sama terus gitu ya. Nah, jadi itulah tidak konsentrasi. Nah, smart listener yang perlu saya sampaikan di awal bahwa tidak berkonsentrasi itu adalah merupakan suatu akibat, bukan merupakan satu sebab. Jadi kita harus atasi sebabnya. Sebab ini menjadikan tidak konsentrasi. Yuk kita rubah sebab ini supaya menjadi konsentrasi, begitu ya. Nah, ternyata kita atau anak atau Anda semua tidak berkonsentrasi karena tidak balance-nya beban otak kiri dan otak kanan. Itu akibat. Ya, nah, perlu kita jabarkan, bedah sedikit. Otak kiri itu apa fungsi dan tugasnya? Yaitu memproses informasi berupa kata-kata, angka, logika, urutan, ya, menganalisis. Nah, kalau kita membaca urusannya kan ketemu kata-kata, ya, ketemu tulisan, itu otak kirinya overload. Nah, otak kanan ini apa tugasnya? Warna-warni, gambar, imajinasi, melamun, dimensi, warna-warni. Nah, ini biasanya tidak ada dalam bahan bacaan. Betul nggak? Bahan bacaan biasanya satu warna, hitam, kata-kata, gambarnya hampir tidak ada alias jarang, warna-warninya tidak ada karena hanya satu warna. Ya, artinya otak kanannya itu nganggur, otak kirinya overload. Nah, tidak balance-nya ini yang menyebabkan tidak konsentrasi. So, bagaimana supaya bisa jadi konsentrasi? Yuk, kita angkat beban otak kanan itu mendapat beban yang seimbang dengan otak kiri. Biar balance. Biar balance. Caranya bisa macam-macam. Yaitu menggunakan warna-warni saat kita membaca. Ya, saat kita membaca perlu ada tahap persiapan membaca. Mungkin kita bisa menggarisbawahi, meng-highlight kata-kata penting dengan warna-warni alias highlighter. Itu membantu warna. Ya. Lalu pakai stabilo biasanya, Pak. Ya, stabilo, highlighter. Ya. Pak, tapi kan kalau nggak sempat ada persiapan membaca yang bisa langsung membaca, tapi konsentrasi, tidak ada cara lain memberikan beban pada otak kanan sekaligus pada saat kita sedang membaca adalah dengan melibatkan irama alias ritme. Irama adalah otak kanan. Otak kanan ingatan jangka panjang.
ya. Jadi caranya membaca harus dengan ritmik, mengombakkan, menaikkan intonasi naik turun, menyetel tempo, kadang cepat, kadang lambat, kadang keras, kadang lirih atau pelan, kadang berbisik. Ya, Hmm. jadi sekali lagi saya paling sering mencontohkan dengan sila Pancasila ya, bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ Smart listener, Anda akan melihat ada cengkok-cengkoknya, ada intonasi naik turunnya, itu otomatis beban otak kanannya sudah terokupasi. Dan nanti seimbang dengan otak kiri yang sedang membaca, pasti akan konsentrasi. Tidak akan tidak konsentrasi. Itu contoh paling gampang. Tentu, Anda juga bisa kombinasikan kalau sebelumnya dengan meng-highlight, dengan menggarisbawahi, dengan menggunakan warna-warni. Ya, supaya otak kanannya terangkat, otak kirinya memang sudah load-nya banyak, itu akan balance. Gitu. Atau senam otak bisa nggak sih, Pak? Kadang-kadang ada tuh senam otak dulu deh, biar konsentrasi gitu. Senam otak juga bisa dilakukan, tapi efeknya tidak sepanjang saat kita melakukan setiap saat dan saat kita membaca. Gitu ya. Oh, oke. Nah, itu hanya sebentar saja ya, Pak ya? Sebentar, senam otak tuh bisa macam-macam membalance ya. Misalkan tangan kiri mukul-mukul, tangan kanan gosok-gosok lalu dirubah ya. Atau sekali lagi bahwa otak kiri mengatur organ tubuh sebelah kanan, otak kanan mengatur organ tubuh sebelah kiri. Yuk, kita gerakkan kedua belah tangan kita, kaki kita otomatis akan membalance otak kiri dan otak kanan. Makanya salah satu cara paling bagus dalam membalance otak kiri otak kanan dalam hal apapun adalah melakukan gerakan silang. Jalan kaki. Kalau kita jalan kaki pasti gerakan silang. Olahraga yang bagus buat otak pun juga olahraga yang unsurnya gerakan silang. Jogging, jalan, lari, berenang, itu pasti gerakan silang semua. Itu bagus buat otak. Tidak hanya bagus buat jantung ya. Tidak hanya bagus buat kardio, tapi bagus buat otak, gerakan silang. Karena itu akan membuat otak kiri, otak kanan itu bekerja bersamaan sehingga jembatannya namanya korpus kalosumnya itu akan dilalui dengan cepat. Begitu ya. Berarti kalau saat kanan membaca, nggak mungkin kita membaca sambil gerak-gerak ya. Repot ya. gerak-gerak ntar ini lah ya, apa namanya, nggak jadi nggak baca ya, bukunya ketinggalan nanti ya. Nah, kalau sebelah kanan berarti di sisi kiri kita, otak kanan. Otak kiri. Ya, kalau otak kiri berarti di sebelah kanan kita gitu ya. Ya, betul. Berarti kalau mau menyeimbangkan, kalau yang melamun itu di sebelah mana, Pak? Sebelah kiri atau kanan? Melamun itu adalah kerja otak kanan, daydreaming. Otak kanan. Berarti kita harus banyak menggerakkan otak tangan kanan gitu ya, Pak ya, bagian tubuh sebelah kanan supaya nggak banyak ngelamun gitu, ya nggak sih, Pak? Bukan. Melamun itu adalah cara otak kanan ingin menyeimbangkan bebannya dengan otak kiri. Oh, oke. Saat kita membaca otak kiri, kata-kata satu warna, urut, kanannya nganggur. Maka kanan ini, hei otak kiri, kamu kok kerja sendiri, saya nggak dilibatin sih. Ini bahaya loh. Oke, kalau gitu saya mau libatkan kamu yang lagi kerja ya, saya ngelamun aja. Gitu loh. Jadi ngelamun tidak bisa dicegah karena itu upaya otak kanan untuk menyeimbangkan bebannya dengan otak kiri. Nah, lalu supaya otak kanan tidak memilih dengan cara melamun bagaimana? Nah, itu tadi dengan cara irama atau warna yang bisa kita lakukan sekaligus pada saat kita membaca. Highlighter dibantu dengan warna-warni ya, Pak Tanto. Oke, yang kedua ini ada lagi, Pak Tanto, yang ingin disampaikan kaitannya? Sesi yang ini kan juga tadi sudah membahas soal apa manfaat bagiku ya. Ini perlu diperhatikan juga di Smart Listener. Anda bisa memotivasi diri Anda sendiri. Apa ya manfaatnya ketika kita membaca buku ini? Atau juga apa ya manfaatnya untuk anak ketika kita sarankan untuk membaca buku ini dan kita kaitkan dengan cita-cita dia, hobi dia, supaya dia kayak curious gitu ya Pak dengan isi buku atau juga bacaan tersebut. Setuju nggak sih Pak Tanto? Iya, betul. Ya, cuma tidak semua anak bisa langsung menemukan ambaknya dalam hal ini, yaitu untuk mengatasi kurangnya motivasi dalam membaca. Nah, ini perlu dibantu orang tua, disadarkan. Nah, kamu ini kan kepengen jadi arsitek, gitu kan? Artinya, ya kamu mesti, apa itu? Matematikanya bagus dong, gitu loh ya. Jadi supaya dia belajar matematika. Nah, nih yuk, dibaca nih matematikanya.
soal ceritanya baik-baik misalkan. Nah, itu juga mengkaitkan antara yang tidak disukainya, yaitu membaca, apalagi membaca soal, gitu ya, dengan sesuatu yang dia sangat inginkan menjadi arsitek yang berhasil, gitu ya. Oke, baik ya. Anda bisa menggali ya, ini butuh proses, Mas. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Tanto pada malam hari ini bisa Anda coba terlebih dahulu, sehingga Anda bisa menerapkannya kepada putra-putri Anda. Karena topik yang kita bahas ini bukan hanya untuk anak yang masih sekolah atau kuliah gitu ya, tapi juga untuk kita para profesional, para orang tua, karena membaca ini nggak ada batasan usia. Apalagi Anda yang sudah mungkin usianya sudah 50 ke atas juga membaca terus, itu bagus ya buat kesehatan otak kita ya Pak Tanto. Ya, wajib. Wajib. Ya, wajib. Apa Kalau ya? Anda kepingin otak Anda di rewire, di retire, dan di renew supaya tidak cepat pikun, kita prinsipnya harus selalu belajar setiap saat. Nah, belajar setiap saat itu bisa dengan cara membaca hal-hal yang baru. Membaca apa saja. Salah satunya, bukan satu-satunya. Salah satunya dengan membaca. Ya. Supaya tidak pikun, Smart Sisters. Untuk Anda semua masih ada satu sesi lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita sangat menarik, Smart Listeners. Kita membahas soal cara jenius ya, membaca cepat dan juga efektif
serta melatih konsentrasi sudah pasti. Dan kita sudah masuk sesi terakhir. Semoga 2-3 sesi sebelumnya itu bisa langsung Anda praktekkan. Kalau misalnya Anda mungkin ingin mempelajari lagi, Anda bisa nonton ulang ya video ini di YouTube channel Smart FM. Saya sapa selamat malam untuk semua listeners. Ada Ibu Arita di Jakarta. Dia bertanya, Pak Tanto, boleh nggak sih dikasih tekniknya supaya bisa membaca dengan cepat dan juga konsentrasi? Silakan Pak Tanto. Oke, Bu siapa tadi? Ibu Arita di Jakarta. Ibu Arita, terima kasih pertanyaannya. Nah, justru sesi talk show yang keempat ini, saya ingin menyampaikan beberapa teknik. Jadi mungkin ini sekaligus kita paparkan saja ya, karena cukup banyak. Tapi prinsipnya mungkin Anda akan ngangguk-ngangguk bersepaham, tetapi sekarang jadikan suatu apa ya, SOP ya, suatu SOP bahwa kalau mau membaca lebih berkonsentrasi, yang ujung-ujungnya menjadi semakin cepat, ini harus dicek and recheck gitu ya, kayak checklist. Satu, Anda harus tahu dulu big picture-nya. Jangan langsung mulai membaca, loncat langsung membaca kata pertama dari bacaan, tetapi Anda harus tahu yang Anda baca ini tentang apa sih? Nah, pertanyaan ini tentang apa sih? Itu harus terjawab dulu. Itu ibarat Anda sedang menyusun 100 keping puzzle. Anda kalau tidak dikasih tahu gambaran besarnya ini jadi seperti apa, Anda langsung mengambil satu keping puzzle dan mulai menyusun, maka tidak akan bisa tersusun. Betul nggak? Betul. Bisa nggak menyusun 100 keping puzzle, 200 keping puzzle tanpa nggak dikasih tahu ini gambar akhirnya seperti apa? Bingung dong. Ini gambar pemandangan atau gambar gedung atau gambar wajah orang. Tidak bisa. Ya, jadi big picture-nya yaitu pertanyaan sederhana ini tentang apa sih harus bisa terjawab terlebih dahulu. Ya, nah, lalu yang kedua, ini unik nih smart listener ya. Ini unik sekali ya. Ini namanya tangerine teknik. Tangerine itu jeruk ya. Jeruk. Saya lagi gak ada jeruk ya. Tangerine teknik. Ya, misalkan ini, sebelah saya ada meteran nih, ini anggap aja jeruk ya. Ini aneh, tapi efektif. Saya sudah terapkan 20 tahun lebih. Baik saya maupun yang saya trainingkan. Anggap saja Anda ambil jeruk, sebenarnya mau apel juga boleh ya, apple teknik. Lalu coba bayangkan jeruk ini Anda taruh di belakang kepala Anda. Sehingga seolah Anda tahu, dan kemudian Anda lepaskan jeruk ini bisa melayang. Dia melayang sendiri dan Anda tidak perlu fokus pada jeruk di belakang ini. Tapi pokoknya saat Anda membaca, Anda pokoknya tahu bahwa ini akan ada jeruk yang mengawasi Anda yang melayang di belakang kepala Anda. Nah, tiba-tiba Anda membacanya lebih konsentrasi. Coba aja. Ya, jadi seolah-olah ada jeruk, pokoknya Anda yakin bahwa di belakang saya ada jeruk yang melayang entah dengan teknologi apa, drone dan sebagainya, tidak bersuara, lalu Anda membaca bahan bacaan. Tiba-tiba clear konsentrasi, silahkan coba. Tidak perlu banyak penjelasan. Bayangin aja ya Pak ya? Bayangin aja. Tapi jangan Anda konsentrasinya bukan ke bacaan, tapi ke jeruknya. Ini masih melayang nggak ya? Ya bukan. Tapi pokoknya taruh dia melayang, Anda mulai baca. Ada benda lain yang melayang di belakang kepala Anda. Tiba-tiba konsentrasi Anda meningkat. Kenapa Pak? Karena jadi seimbang ya otaknya? Iya, karena ada suatu balancing dari imajinasi. Seolah ada jeruk. Nah, otak kanan ikut kerja. Ya. Kalau buah yang lain boleh nggak Pak? Misalnya? Boleh apa aja. Jeruk, salak, durian juga boleh. Apa aja ya. Kemudian berikutnya adalah membaca supaya konsentrasinya terjaga harus setengah dipaksa. Oke, setengah dipaksa. Ya, artinya Anda membaca harus lebih cepat sedikit. Dipaksa dikit. Kebanyakan orang kalau tidak paham membaca, bacanya diperlambat, betul? Padahal sangat besar. Harus dipercepat. Karena membaca ini ujungnya, goalnya adalah mendapatkan comprehension, bukan menghafal. Dengan kita mempercepat, yang dimaksud dengan proses fotosintesis adalah jadi Anda akan dapat kontekstualnya secara utuh daripada Anda membaca kata per kata sehingga tiap kata ini kehilangan kontekstualnya hubungannya dengan kata-kata lain. Jadi harus setengah dipaksa agak cepat. Dipaksa agak cepat ya. Kalau kita nggak konsen atau juga nggak paham,
dilambatkan malah itu jadi kayak semacam nggak ini ya, kurang tepat ya Pak ya. Ya, Oke, wow, ini saya dapat tips baru nih ya. Harus bayangin ada jeruk di kepala iya, gitu ya. Terus, iya. tapi bener loh Pak. Kayak tadi misalnya saya lagi baca ini, saya bayangin itu jadi kayak langsung fokus gitu. Yang ada di pikiran saya, ya. Saya jadi lebih ngerti gitu apa yang saya baca. Tadi saya udah nyobain barusan aja, kayak gitu. Ya. Baik, ya menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak. Efektif juga buat Mas William. Efektif. Ya, nanti bisa coba ya. Nah, kira-kira itu Bu Arita dan smart listener yang lain. Jadi ada beberapa tips untuk meningkatkan kecepatan membaca. Satu, harus tahu big picture-nya tentang apa sih. Kedua, tangerine teknik, mau buah apapun. Berikutnya, setengah dipaksa alias agak cepat sedikit, gitu ya. Saya sapa lagi nih Pak Tanto yang masuk di malam hari ini, Bapak Mardiono di Jakarta juga, mendengarkan Smart Parenting and Creative Learning. Dia bertanya, bagaimana caranya jika anak itu tidak terlalu minat untuk membaca dan apa yang harus saya lakukan? Ini sebetulnya problem dari banyak orang tua ya. Saya nggak banyak, tapi banyak lah ya. Karena adik-adik saya, di keluarga saya juga banyak yang kayak gitu ya di rumah anak kecil. Mungkin Pak Tato sebelum kita closing bisa jawab nih dari Pak Mardiono. Oke, Pak Martiono ya. Makasih pertanyaannya. Nah, itu tadi harus dikaitkan dengan ambaknya. Nah, ini butuh kreativitas orang tua. Kalau anak kecil beda sama orang dewasa atau sudah anak SMA. Contoh kalau anak kecil minatnya lagi tentang games. Misalkan games apa ya? Saya itu nggak pernah main games ya. Sekarang game apa sih ya? Misalkan, Saya juga udah lama nggak main games, Pak. ya, saya nyebutin satu game saja susah ya. Oke, boleh. Game apa aja gitu ya misalnya. Oke lah, istilahnya beginilah. Pengen menjadi kayak Elon Musk lah ya. Kayak menjadi dokter gitu ya, atau juga Apa jadi dokter? dokter yang paling simpel, Pak. Ya, kalau anak kecil mungkin masih bisa sedikit tipu-tipu gitu ya. Nah, artinya kamu pengen jadi dokter hebat seperti itu kan? Yang tempo hari kamu ketemu ya, dia ngajar, dia bisa nyembuhin itu. Tahu nggak? Dia itu bisa berhasil karena dia itu setiap hari paling tidak membaca buku banyak sekali gitu. Nah, jadi kalau kamu pengen jadi seperti dia, kamu juga mesti harus bisa membaca, mau meluangkan waktu untuk membaca. Nah, ini sekali lagi akan mengasosiasikan apa yang tidak dia sukai dengan sesuatu yang dia sukai, yaitu ingin menjadi seperti idolanya. Nah, ini akan beres, gitu ya. Nah, kalau anak suka game tertentu, game X misalkan, ya kita juga bisa. Kamu kan jago-jago main games itu nggak cuma main games loh, dia juga membaca loh teorinya seperti apa dan sebagainya supaya dia bisa memenangkan, supaya bisa strategi bagaimana dia bisa naik level dan sebagainya. Mereka tuh jago baca loh. Nah, kemudian dikaitkan dengan saat ini yang sedang tidak dia sukai, yaitu dia harus membaca. Nah, ini akan meningkatkan motivasinya otomatis. Ya, contoh untuk orang dewasa kan seperti yang tadi ya, tidak suka membaca aturan baru, tetapi dia ingin naik pangkat atau naik gaji. Nah, itu kan dikonekkan, gitu ya. Oke. Saya rasa Pak Mardiono jago untuk bisa bagaimana mengasosiasikan itu semua, ya. Semua caranya dengan menggunakan pendekatan yang tepat dengan usia anak atau usia siapa yang sedang ingin Anda motivasi untuk meningkatkan motivasi membacanya. Ya. Dan yang pasti masuknya itu adalah ketika hati anak tuh lagi seneng ya Pak ya, atau juga lagi bagus gitu moodnya. Sehingga ketika kita menjelaskan kepada mereka, itu juga mereka jadi lebih paham gitu ya. Tapi bukan lagi, misalnya lagi habis nangis, atau lagi marah, lagi kesel, itu bukan waktu yang tepat gitu ya. Kadang-kadang orang tua kan ketika anaknya mungkin rewel atau sedang tidak bagus gitu, moodnya malah diomelin gitu. Makanya sering belajar, banyak baca gitu ya, tapi nggak tahu teknik yang simple yang sebetulnya menjadi kunci gitu untuk anak tuh supaya termotivasi untuk belajar gitu Pak Tanto. Boleh Pak sebelum kita ke closing Pak Tanto. Ya, jadi sebenarnya begini. Dalam teknik parenting ini pasti orang-orang hipnoterapis, NLP tahu ya bahwa kita ini efektif memberikan nasihat pada anak kita, katakanlah anak kita. Itu kalau kita berada pada frekuensi yang sama. Ya, artinya begini. Contoh paling gampang, kita ini kepengen anak kita tidak main game terus. Biasanya yang kita lakukan adalah, kamu jangan main game, mau jadi apa nih? Hobi main game terus. Kita tidak dalam konsentrasi
frekuensi yang sama, frekuensi tanda petik ya, tidak efektif. Kalau dia berhenti main game karena takut, tapi harus satu frekuensi. Caranya gimana? Senasib dan sependeritaan. Kamu lagi main apa? Game. Coba. Bapak kepingin ikut main. Loh, kok tumben amat ya? Bapaknya asik main, dia mulai makin heran. Biasanya ngomelin kok malah sekarang ikut main game. Dan kelihatannya kok asik. Lagi salah makan apa ya bapaknya ya? Nah, setelah main game, wah memang asik ya. Bener kata kamu ya. Lah, sependapat kan? Nah, baru kemudian, tapi, wah ternyata main game tuh bener kamu asik ya. Nah, tapi, kan kamu sisa-sisanya kepingin jadi arsitek. Kalau main game terus nggak belajar, ya pinternya main game, bukan pinter jadi arsitek. Nah, tentu walaupun asik nih, Bapak juga pengen nih, juga asik nih, tapi harus dibatasi. Nah, itu nasihat justru masuk. Kalau enggak, kita akan menggunakan cara dengan otorisasi kita. Aku bapakmu, nurut saya, berhenti main game. Nah, gitu kan? Itu hanya sementara aja. Hanya sementara saja. Sama, menaikkan motivasi, melarang sesuatu, menaikkan motivasi harus pada frekuensi yang sama terlebih dahulu. Baik, ya ini tipsnya sudah sekaligus juga menutup perbincangan kita di malam hari ini. Smart Listeners, untuk Anda semua yang terlewatkan, jangan khawatir, karena video ini tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Pak Tanto, kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya, Smart Listeners. Dan Anda juga jangan lupa ya, untuk tadi membuka website ya, ingin mengetahui seperti apa tipe belajar ya anak Anda atau Anda sendiri di bit.ly/Brainic, B-nya huruf besar, pakai C ya, Brainic, strip atau dash, VAK, pakai huruf besar semua ya Pak Tanto? Ya. Oke, bisa langsung tes di sana ya. Alpha Kilo ya. Nah, baik, terima kasih Pak Tanto atas waktunya. Sama-sama. Dan sebenarnya demikian Smart Parenting and Creative Learning. Anda jangan kemana-mana, masih akan banyak program-program yang lainnya akan menemani Anda. Saya William Darmawan. Saya Sutanto Windura. Make the most of your brain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baru saja kita simak Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.